ini graf yang ini berapa derajat maksimumnya? Tujuh, Pak. 7. Ya. Yang lain? Dari graf ini ya, bukan derajat titik yang mungkin ya. Dari graf ini kira-kira saya kumpulkan V1 derajatnya berapa, V2 derajatnya berapa, sampai dengan V8 derajatnya berapa. Kira-kira yang paling maksimum berapa derajatnya? Empat, Pak. 4 ya. Ya 4, oke. Sebetulnya caranya sederhana ya, kita coba lihat aja V1 sampai V8, kita urutkan. Ya boleh diurutkan atau ya udah tinggal pilih aja dari semua derajat tersebut, itu mana yang nilainya paling maksimum ya. Misalnya nih kan V1 derajatnya 4 ya, ini 4, V2 3, V3 2, V4 itu ada 4 derajatnya, V5 juga 4, V6 1, V7 2, V8 2 ya. Jadi dari semua nilai yang kita hitung tadi ya sebetulnya ya hanya 4. Sebetulnya ya 4 derajat maksimumnya di situ. Ya, derajat maksimumnya 4 gitu ya. Jadi nanti ketika kita membuat frekuensi distributionnya ya, ini hanya sampai N4. Ya, hanya sampai N4. Karena kita tidak menemukan titik dengan derajat 5 di situ. Ya. Tapi ingat, ini konteksnya di graf yang ini, ya, di graf yang bagian kiri, ya. Jangan mengatakan bahwa ini dari Pak Tamaro selalu 4 T-nya gitu ya, enggak juga, ya, karena harus disesuaikan dulu. Ini grafnya seperti apa dulu gitu loh. Ya karena tidak semua graf bentuknya seperti ini kan. Ya bisa jadi grafnya lebih kompleks lagi, grafnya bisa jadi lebih banyak lagi titiknya, lebih banyak lagi sisinya, sehingga menyebabkan derajatnya lebih banyak gitu, misalnya lebih tinggi gitu misalnya. Ya. Jadi kalau kasus yang graf kiri tadi ini sampai dengan N4 ya, N0, N1, N2, N3 sampai N4 ya. Nah, kemudian untuk banyaknya titik dengan derajat K ya, berarti kita hitung satu-satu. Ya. Dimulai dari N0, N1 sampai dengan N4. Ya, N0 itu berarti banyaknya titik dengan derajat 0. Ya. Menurut Anda ada nggak di sini dari graf yang kiri ini yang derajatnya 0 di situ? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau derajat 0 itu artinya tidak ada sisi yang nempel ya. Tidak ada sisi yang nempel atau tidak ada sisi yang berkaitan. Ya artinya sudah tidak ada sisi tidak ada titik yang menempel pada tidak ada titik yang menempel dalam sisi apapun. Seperti itu. Atau salah nyebut sih. Maksud saya ada nggak sih titik yang menempel pada sisi-sisi yang terdapat pada graf tersebut di situ. Ya, di sini tidak ada titik yang seperti itu. Jadi N0 nanti nilainya sama dengan 0 di situ. Ya. Kalau N1 kira-kira berapa nilainya? N1 di situ. 1. 1 ya, karena memang cuman satu titik doang ya, hanya satu sisi saja yang memiliki derajat sama dengan 1. Ya. Kalau N2 berapa N2? 3. 3 ya, ada V3, ada V7 dan juga ada V8 ya, ada 3.
Oke, N0 tadi 0, N1 tadi 1, N2 sama dengan 3. Kalau N3 berapa? Ada nggak N3? Dua. Nggak ada. 2, Satu, Pak. Satu. 1. Ya, 1, Pak. 1 yang V2 aja ya? Iya, Pak. Ya, V2 aja ya. Jadi V3 sama dengan 1. Nah, ini V4 yang banyak nih ya. Ada 1, ya, ada 2, kemudian ada, oh sama kayak tadi, sama kayak siapa? Sama kayak N2 ya. Jadi N2-nya 3, N2-nya 3 tadi ya, N4-nya juga 3, kemudian N3-nya 1, kemudian N1-nya 1. Jadi pas ya, ada 8 ya, 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1, ada 8 ya. Pas karena titik kita ada sebanyak 8 di situ. Ya. Oke, jadi distribusi frekuensi juga syarat tidak ada pertanyaan ya. Dan dari distribusi frekuensi ini kita bisa bikin sebagai sebuah apa istilahnya? FMP-nya ya, fungsi kepadatan peluangnya ya. Fungsi kepadatan peluangnya sebetulnya sederhana saja karena dalam bentuk yang memang barisannya ini merupakan distribusi yang diskrit ya. Jadi simpelnya untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluang ya tinggal dibagi saja dengan apa? Dengan jumlahnya data gitu ya, atau jumlah titik. Dalam hal ini jumlahnya titik gitu ya. Jadi caranya adalah membagi ya distribusi derajatnya, distribusi derajat. Ini repot. Distribusi derajat NK-nya dibagi dengan si N-nya. N-nya tadi ada 8 ya. Ini bisa nulis nggak sih? Teks coba. Nggak bisa. Ya udah nggak apa. Ya. Tadi dimulai dari N0 sama dengan 0 ya. N1 sama dengan 1, N2-nya 3, N3-nya 1, N4-nya sama dengan 3 ya. Jadi untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluangnya, ya tinggal dibagi saja dengan 8 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya Px sama dengan 0, berarti sama dengan 0 peluangnya, karena 0 dibagi 8 sama dengan 0. Ya. Kalau ketika K-nya sama dengan 1, berarti 1/8. Kalau misalnya K-nya sama dengan 2, itu 3/8. K-nya 3 sama dengan 1/8. K-nya 4 sama dengan 3/8. Ya. Nah ini harapannya dicatat ya sama kalian ya. Sebentar. Ya, saya nggak ada. Bisa nggak sih di sini? Saya N0 misalnya pakai mouse di sini. N1 N2 ya, N3 N4. N0 tadi sama dengan 0 ya. Ini nggak bisa. Nggak bisa bikin teks. Nah, tadi N0 sama dengan 0, N1 1, N2-nya 3, N3-nya 1, N4-nya 3. Jadi masing-masing distribusi frekuensinya kita bagi dengan 8 jumlah titiknya di situ ya. Itu kita bisa mendapatkan fungsi kepadatan peluangnya ya, FMP. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan.